Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ferdian Usmana akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan teman saya di kelompok 2, yaitu tentang peran guru dalam melaksanakan bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bimbingan dan konseling dalam proses belajar dan pembelajaran. Pada dasarnya, peran kepemimpinan guru dalam proses belajar dan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi yang terpadu dalam keseluruhan kompetensi pribadinya. Pribadi guru dalam hal ini mencakup pandangan hidupnya, filsafat hidupnya, kekuatan pribadinya, pandangan tentang pembelajaran, termasuk pandangan dan kepedulian tentang masalah bimbingan. Ada 4 macam bimbingan di sekolah. Yang pertama, bimbingan belajar. Yang kedua, bimbingan pribadi. Yang ketiga, bimbingan sosial. Yang keempat, bimbingan karir. 4 bimbingan inilah yang akan saya bahas pada materi ini. Yang pertama, bimbingan belajar. Bimbingan belajar diarahkan kepada upaya membantu peserta didik dalam mempelajari konsep dan keterampilan yang terkait dengan program kurikuler sekolah. Bimbingan belajar di sekolah akan terpadu dengan proses belajar dan pembelajaran yang berorientasikan kepada peserta didik. Dalam proses bimbingan belajar, diharapkan guru dapat memberikan layanan kepada peserta didik baik secara individual maupun secara klasikal. Yang kedua, bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi lebih terfokus pada upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan, kemampuan memecahkan masalah, konsep diri, kehidupan emosi, dan identitas diri. Layanan bimbingan pribadi sangat erat kaitannya dengan membantu peserta didik menguasai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dalam pembimbingan pribadi ada 4 hal yang diperhatikan. Yang satu itu bersikap peduli, yang kedua itu bersikap konsisten, yang ketiga mengembangkan lingkungan yang stabil, yang keempat bersikap permisif. Poin ketiga, bimbingan sosial. Bimbingan sosial diarahkan kepada upaya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial atau keterampilan berinteraksi di dalam kelompok. Keterampilan sosial adalah kecakapan berinteraksi dengan orang lain dan cara-cara yang digunakan dalam berinteraksi tersebut sesuai dengan aturan dan tujuan dalam konteks kehidupan tertentu. Dalam kehidupan peserta didik atau anak sekolah, kecakapan tersebut adalah kecakapan interaksi dengan kelompok teman sebaya atau orang dewasa. Adapun peran penting yang perlu dimainkan guru dalam kaitan dengan layanan bimbingan sosial ialah pengembangan atmosfer kelas yang kondusif. Atmosfer kelas yang kondusif bagi perkembangan sosial ialah dapat menumbuhkan yang pertama, 1. Rasa turut memiliki kelompok ditandai dengan identifikasi diri, loyalitas, dan berorientasi pada pemenuhan kewajiban kelompok. Yang kedua, partisipasi kelompok ditandai dengan kerjasama, bersikap membantu, dan mengikuti aturan main. Yang ketiga, penerimaan terhadap keanekaragaman, individual dan kelompok, serta menghargai kelebihan orang lain. Selanjutnya, poin keempat, bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah diartikan untuk menumbuh kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan, pengembangan sikap positif terhadap orang lain, dan pengembangan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karir di sekolah terkait erat dengan upaya membantu peserta didik untuk memahami apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, kecakapan diri, disiplin, dan mengontrol kegiatan sendiri. Layanan bimbingan karir juga amat erat kaitannya dengan layanan bimbingan lainnya, karena kecakapan-kecakapan yang dikembangkan dalam bimbingan belajar, bimbingan pribadi, maupun bimbingan sosial akan mendukung perkembangan karir peserta didik.
Menurut Surya dan Nata Wijaja tahun 1986 mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan fungsinya sebagai guru dan pembimbing, yaitu A. Perlakuan terhadap peserta didik didasarkan atas keyakinan bahwa sebagai individu, peserta memiliki potensi untuk berkembang dan maju serta mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri. B. Sikap yang positif dan wajar terhadap peserta didik. C. Perlakuan terhadap peserta didik secara hangat, ramah, rendah hati, dan menyenangkan. D. Pemahaman peserta didik secara empatik. E. Penghargaan terhadap martabat peserta didik secara individu. F. Penampilan diri secara asli, tidak berpura-pura di depan peserta didik. G. Kekonkretan dalam menyatakan diri. H. Penerimaan peserta didik secara apa adanya. I. Perlakuan terhadap peserta didik secara permisif. J. Kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh peserta didik dan membantu peserta didik untuk menyadari perasaan itu. K. Kesadaran bahwa tujuan mengajar bukan terbatas pada penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran saja, melainkan juga menyangkut pengembangan peserta didik untuk menjadi individu yang lebih dewasa. I. Penyesuaian diri terhadap keadaan yang khusus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun ada materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.